Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita memasuki ibadah kita dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus naik kersa supaya Roh Kudus tercurah dan menyertai orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Atas bimbingan Roh Kudus, mari kita rasakan penyertaannya melalui nyanyian Roh-Mu yang hidup. Yesus
Tuhan, mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Engkau adalah Allah yang sudah berkarya bagi kami di dalam Tuhan Yesus. Allah yang sudah berkorban di atas kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ialah Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia, pengampunan dosa, dan anugerah keselamatan. Engkau Allah yang sudah mengutus Roh-Mu yang hidup untuk memenuhi kehidupan kami, mengalir dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah menuntun dan menyatukan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin, menyertai, dan memberkati, sehingga peribadahan ini sungguh-sungguh menjadi makna, menjadi sarana yang Engkau pakai untuk memelihara iman percaya kami, untuk kami semakin kuat, untuk kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terlebih ketika kami harus menjalani hari-hari kami dengan setiap pergumulan yang ada, tetapi kami mampu untuk percaya penuh akan setiap berkat dan pertolongan-Mu yang akan tercurah atas kehidupan kami. Jauhkan peribadahan ini dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit. Demikian juga ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih ketika Engkau mengatakan supaya kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup kami, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Banyak cacat celah dan kelemahan kami, sehingga kami belum bisa untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, sehingga kami menjadi layak disebut sebagai milik Kristus, orang percaya yang menerima berkat dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah-Mu atas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dan peribadahan kami pada saat ini di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang selalu meneguhkan hidup kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian tak pernah terlambat.
Saya undang Bagit berdiri. Mari bersama kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan kami. Engkau berikan kami kekuatan, melestarikan kesehatan kami, sehingga kami terus bisa menjalani kehidupan dan aktivitas serta pekerjaan kami. Kemurahan-Mu juga Engkau limpahkan atas kami, sehingga kami senantiasa merasakan berkat, anugerah kecukupan yang dari Tuhan. Sehingga ucapan syukur kami di tengah ibadah ini kami wujudkan. Di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini. Sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan. Kerajaan-Mu semakin disebar luaskan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gerejawi. Persembahan ini juga sebagai bukti kami ingin mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Sehingga kami percaya berkat-berkat-Mu selalu tercurah atas kehidupan kami pribadi dan keluarga kami masing-masing. Selanjutnya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang membuka hati, pikiran, jiwa kami, hidup kami, sehingga firman yang akan kami terima sungguh menjadi terang, menjadi pelita, menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Terlebih ketika kami harus menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup, kami selalu berpengharapan kepada pertolongan Engkau di dalam Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana masih dalam suasana peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Dialah Raja atas surga dan dunia. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita, yang senantiasa menaungi kita di dalam kuat kuasa dan pertolongannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang bersama kita renungkan pada saat ini bertema percaya penuh kepada Kristus. Percaya penuh kepada Kristus. Dan yang mendasari tema kita di dalam ibadah kita terambil dari Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 26. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku,
agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa dengarkan firman Tuhan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya di dalam bahasa aslinya ditulis he emin, yang artinya bahwa ketika orang memiliki kepercayaan, memiliki iman, berarti di dalam kehidupannya sepenuhnya itu diserahkan kepada siapa yang diimani. Sehingga ketika mengatakan percaya kepada Kristus, berarti kehidupan sepenuhnya itu menjadi milik Kristus. Kehidupan yang diserahkan kepada Kristus, kehidupan yang senantiasa ada di dalam penyertaan, bimbingan, dan karya Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 2 tahun bangsa Indonesia, juga bahkan seluruh dunia, menghadapi pandemi yang karena kondisi itu menjadikan situasi dan kondisi yang sulit. Kesulitan itu dialami oleh semua orang di dunia. Bahkan kita pun juga mengalami masa-masa itu. Perayaan Paskah Pentakosta kira-kira 2 tahun yang lalu dilewati dengan sederhana, atau mungkin tidak ada satu perayaan-perayaan yang direncanakan oleh gereja. Demikian juga di dalam hal-hal yang lain. Ketika masa sulit itu, banyak orang kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, situasi, kondisi di mana ketika mengembangkan satu usaha juga mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan. Demikian juga berbagai macam dampak-dampak yang lain harus dihadapi oleh semua orang. Bahkan pada waktu itu seakan-akan ancaman demi ancaman itu selalu dirasakan. Segala sesuatu yang harus dibatasi. Bahkan pergi ke kota atau ke tempat yang lain, itu juga harus mengurus perizinan yang tidak mudah. Kehidupan kurang lebih 2 tahun pada waktu itu tentu membawa situasi kondisi yang memprihatinkan. Namun yang menjadi pertanyaan kita, di tengah situasi kondisi yang seperti itu, apa yang harus kita perbuat sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Bapak, Ibu, saudara, tentunya ketika harus menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah, orang percaya harus kembali di dalam imannya.
Orang percaya harus betul-betul menyandarkan hidup di dalam iman kepada Kristus. Sehingga ketika orang percaya menyandarkan imannya kepada Kristus, berarti ada satu sikap penyerahan diri. Berserah penuh kepada Kristus di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah. Sehingga di dalam bacaan kita pada saat ini berisi tentang doa Tuhan Yesus. Yang pada waktu Tuhan Yesus sebelum mengalami penderitaan, kematian, kesengsaraan, bangkit dan naik ke surga, Tuhan Yesus mendoakan para muridnya, mendoakan para miliknya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa para miliknya ini ketika mereka ada di dunia, mereka juga harus menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah. Situasi kondisi yang sulit, ancaman dan tantangan itu juga harus dihadapi. Sehingga ketika kita membaca secara lengkap doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, doa yang sungguh-sungguh menuju kepada satu doa berkat dan pengurapan kepada para pengikutnya. Ia berdoa memohon kepada Bapanya untuk melindungi para murid dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam tantangan yang ada di dunia. Doa yang dipanjatkan pada waktu itu sungguh doa yang betul-betul mengarah kepada penyerahan kehidupan para pengikut Kristus pada saat itu. Dan Tuhan Yesus mendoakan para muridnya dan pengikutnya karena Tuhan begitu mengasihi para muridnya, sehingga ketika Tuhan Yesus harus naik ke surga, para muridnya tetap harus kuat di dalam iman dan percayanya kepada Kristus. Karena ia tidak terus bisa bersama dengan para muridnya. Ia harus berpisah dengan para muridnya. Namun bukan berarti ketika Tuhan Yesus harus berpisah kepada para muridnya, dia harus naik ke surga. Para muridnya dibiarkan sendiri menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam persoalan di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai para muridnya, untuk menguatkan para muridnya, untuk memampukan para muridnya menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan yang ada di dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus menginginkan para muridnya untuk menjadi saksinya, untuk menjadi saksi akan kemuliaan, karya, dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita diajak untuk senantiasa memiliki satu kepercayaan yang kuat kepada kuasa Kristus. Karena terlebih dahulu Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar, pengorbanannya yang besar di dalam hidup kita. Yang itu menunjukkan bahwa Kristus betul-betul mengasihi kita. Kristus betul-betul ingin membawa kita di dalam berkat, di dalam pertolongannya, di dalam kuasa dan kemuliaannya. Sehingga beriman kepada Kristus berarti juga mendorong kehidupan kita untuk menyerahkan diri penuh di dalam kuasa dan kasih Kristus. Mengapa kita harus memiliki iman yang kuat kepada Kristus? Tentu di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di sana kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan.
Sehingga ketika harus dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan godaan, kita diajak untuk terus teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Karena ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan di tengah kehidupan kita, namun kita tidak memiliki iman yang kuat kepada Kristus, tentu kita mudah sekali jatuh. Kita mudah sekali untuk berputus asa. Bahkan seakan-akan melihat bahwa setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu pergumulan yang begitu besar. Bahkan kita merasa seakan tidak mampu untuk menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup kita. Maka disitulah kita diajak untuk betul-betul menyerahkan hidup di dalam kuasa dan pertolongan Kristus atas kehidupan kita. Jadi, ketika dalam proses perjalanan hidup kita menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan dan pergumulan, disitulah iman kita diuji. Apakah kita akan memegang teguh prinsip iman kita kepada Kristus, ataukah sebaliknya justru kita menjadi lemah, justru kita menyerah, lalu kita meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita betul-betul bisa menghayati kembali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Melalui doa yang dinaikkan kepada Bapanya di surga, di sana berarti Tuhan Yesus selalu menyerahkan anak-anaknya di dalam genggaman tangan Allah yang kuat, genggaman tangan Allah yang penuh dengan kuasa. Karena Allah dikatakan sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, di mana Allah ada sebelum segala sesuatu ada, di mana Allah tetap ada ketika segala sesuatu tiada. Dialah Allah yang kekal. Oleh karena itu ketika kita memiliki iman kepada Kristus, berarti kita beriman kepada Allah yang kekal, Allah yang sanggup untuk menyatakan kuasanya, Allah yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sekalipun di dalam proses kehidupan kita menghadapi berbagai macam persoalan, bahkan itu persoalan yang sulit, persoalan yang berat. Mari kita terus datang kepada Kristus, kita terus berdoa kepadanya, kita terus menyembahnya, kita terus beriman kepadanya bahwa kita anak-anaknya selalu akan dijaga, selalu akan dilindungi, selalu akan ditopang, dikuatkan, diangkat dari setiap beban, pergumulan dan persoalan. Dia adalah Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Mari kita serahkan hidup kita secara penuh kepada Kristus. Biarlah Dia yang campur tangan, biarlah Dia yang terus berkarya atas hidup kita untuk membawa kita di dalam kebaikan dan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Melalui doa yang telah Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa di surga untuk kami orang percaya. Sungguh menguatkan kami, menghibur kami, bahwa sekalipun Kristus berada di surga, tetapi Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau selalu menyertai kami di dalam kuasa Roh Kudus, meneguhkan, menolong, menghibur kami,
memberkati kami di setiap keadaan kami. Sekalipun tentu kami menjalani proses kehidupan dengan berbagai macam pergumulan yang terjadi, tetapi karena kuasa Allah yang sudah menyertai kami, maka kami imani dan kami percayai bahwa kami akan terus kuat, bahwa kami akan terus mampu untuk menanggung beban dan pergumulan kehidupan, untuk kami beroleh kemenangan di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami bawa pergumulan dari umat-Mu, terlebih untuk umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Ibu Kris Haryono yang masih harus dirawat di rumah sakit Ngesti Waluyo. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Baik saudara-saudara kami yang saat ini bisa berkumpul bersama, sekalipun dalam kondisi badan yang kurang sehat, ataupun saudara-saudara kami yang karena kondisi badan yang sakit tidak bisa berkumpul bersama. Kami percaya ya Allah, bahwa Engkau adalah berkuasa untuk mengangkat setiap sakit penyakit. Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sakit, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus saudara-saudara kami dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini baru menanggung beban, pergumulan dan persoalan hidup. Tolong saudara-saudara kami ya Tuhan, kuatkan iman percayanya sehingga tidak akan pernah menjadi lemah, tetapi percaya penuh bahwa sampai dengan waktunya Tuhan, pertolongan-Mu akan Engkau curahkan bagi saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan para sesepuh kami. Tuhan akan berkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan panjang usia. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan berkati sehingga anak-anak kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak-anak-Mu yang memiliki masa depan yang baik. Juga anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, yang akan menghadapi PAS, penilaian akhir semester, ataupun yang sudah lulus mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan akan berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Anak-anak kami yang sudah lulus saat ini berupaya mencari pekerjaan, Tuhan juga akan tolong memberi pekerjaan yang baik. Demikian anak-anak kami yang sudah cukup usia untuk mengharapkan jodoh, Tuhan juga akan berkati, menolong, menyiapkan jodoh yang sepadan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga milik Tuhan. Tuhan senantiasa akan berkati setiap keluarga milik Tuhan di gereja-Mu ini. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Tuhan yang senantiasa menaungi setiap keluarga di dalam kuasa Tuhan. Jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit penyakit, sehingga setiap keluarga senantiasa beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan akan berkati setiap usaha dan pekerjaan keluarga, sehingga setiap keluarga senantiasa tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan segenap pelayanan yang ada di gereja milik-Mu ini. Tuhan yang senantiasa akan berkati, sehingga setiap pelayanan yang ada, sungguh Tuhan pakai menjadi sarana untuk semakin meneguhkan iman percaya kami, menguatkan iman kami untuk semakin bertumbuh, untuk semakin kuat di dalam Engkau dan berbuah di dalam Kristus. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana kegiatan di minggu depan. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan berkati, sehingga kegiatan perayaan penutupan masa Paskah Pentakosta dan HUT gereja bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga akan tuntun dan sertai pengkhotbah Bapak Yosi Parjianto yang akan menuju ke tempat ini dari Jakarta. Tuhan juga akan sertai di perjalanannya, sehingga minggu depan bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong,
memulihkan bangsa negara kami dari setiap kondisi dan situasi yang terjadi. Bersyukur jika saat ini pandemi sudah semakin surut, masuk ke masa endemi. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan bangsa negara kami ini, sehingga bangsa ini sungguh terbebas dari pandemi yang terjadi, sehingga seluruh masyarakat, rakyat Indonesia boleh menjalankan kehidupan dan aktivitasnya di dalam berkat dari Tuhan. Tuhan, kami serahkan yayasan-yayasan Kristen, Tuhan senantiasa akan berkati sehingga akan semakin bertumbuh. Dan kami akan akhiri ibadah kami, Tuhan sertai kami di perjalanan, kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dalam sukacita, anugerah yang dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu percaya penuh pada karya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita di setiap keadaannya.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari bersama kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam naungan kuasa-Nya, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.